pintu di belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Man 3 Tangerang. Perkenalkan, nama saya Nis Maulia dari 12 IPS 1. Di sini saya nggak mungkin sendirian. Saya ditemenin teman narasumber saya. Sebelumnya kita bakal perkenalan dulu nih. Pasti kalian semua belum pada tahu kan, teman-teman yang di rumah. Kita bakal perkenalan sama kakak yang cantik yang di depan kita ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulan Septiani dari 12 IPS 1. Jadi sebelum ke intinya, kita bakal tanya-tanya dulu nih. Kak Anis itu bagian percaya atau nggak percaya? Kalau mistis tuh ada. Percaya. Kenapa kok bisa bilang percaya? Soalnya emang sering ada kejadian di situ yang orang lihat. Pernah ngalamin? Iya, Kayak gimana tuh? Awal-awal mulanya? kayak misalkan ada orang yang pulang kerja lewat jalan situ ke pabrik. Terus dia kayak nemuin kayak sosok kuntilanak, terus kayak cewek yang pakai apa? Kayak pengantin gitu, baju pengantin. Itu posisinya ada di mana? Di rumah, deket rumah atau pas di mananya? Pas di jalan gitu, yang di pabrik, jalan. Jadi sebelum ke intinya, kita bakal tanya-tanya dulu nih Kak Anis, pengalaman awal mulanya ketemu atau enggak pernah ngalaminnya di mana, terus juga itu keadaannya pas gimananya. Gimana Kak awal mulanya pas tahu ya? Udah lanjut aja lah. Jadi pas gue masih kecil, kayak masih SD kan suka banget nih main bareng-bareng cowok gitu kan. Di situ gue setiap malam minggu itu kayak nginep di rumah temen. Nah jadi kejadiannya itu kita siap-siap dulu. Habis siap-siap kita kan di pos nih. Kita di pos ngumpul bareng. Sekitar jam 9 kita itu langsung pergi ke rumah temen gue yang namanya Atai. Jadi gue nginep itu berlima, sama yang punya rumah itu jadi berenam. Jadi ceweknya cuman gue sama temen gue yang namanya Sopi, dan yang anak laki-lakinya namanya Eldi, Kiki, sama Adit. Nah jadi mereka itu kayak kita menuju ke rumah Atai. Pas di perjalanan kita asik ngobrol, tiba-tiba pas kita udah ngedeketin rumah Atai, Menuju hampir mau ke rumahnya. ya jadi kayak di situ emang suasananya itu serem banget, kayak taman cuman kayak nggak keurus, cuman banyak banget pohon mangga, kayak pohon-pohonan gitu deh, Pohon-pohon gede gitu. ya di situ kita juga udah ngerasa nggak enak, kayak merinding gitu ya nggak sih. Terus Iya pastinya kan soalnya malam ya nggak. pas itu tiba-tiba aja di situ ada kayak ibu-ibu yang nanya, padahal kok ngapain gitu ya malam-malam di situ, ibu-ibu sendirian malam. Tiba-tiba nanya mau pada kemana ini, katanya udah malam juga, apalagi nih ceweknya cuma berdua. Terus kata kita mau ke rumah, terus sama Atai itu dijawab ini mau pada nginep ke rumah Atai gitu kan. Terus habis itu ya udah kita biasa aja, karena emang kita nahan takut, kita buru-buru lari ke rumah Atai. Udah kita masuk ke rumah Atai, terus habis itu kita biasa langsung kita nyalain PS, karena kita juga sering main PS setiap malam Biar gitu. nggak bosan pastinya. Ya, kita di situ kayak beli jajanan, udah kayak tinggal jajan terus main PS juga. Habis itu pas udah jam 10 setengah 11-an lah, tiba-tiba aja ada yang ketok-ketok pintu di belakang. Oh bukan pintu depan. Bukan, jadi kita kan lewatnya ke belakang. Oke. Ya, terus kita ada yang mau kayak mau ngebukain, cuman sama Ati ditahan, takutnya Ada yang ganggu orang jahat tapi atau gimana? temen gue tetap ngeyel, takutnya itu siapa Penting gitu. Dan akhirnya sama teman si Ata itu yang namanya Eldi sama Kiki dibuka pintu belakang, yang lain asik pada main PS ya pas. Oh dia jadi 2 orang doang yang ke belakang? Iya,
kita langsung tuh LD sama Kiki ke belakang ngebuka pintu itu. Cuman pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Nah situ dia kayak udahlah mungkin orang jahil kali, orang iseng ya. Terus dia balik lagi ke tengah rumah dan dia bilang, kata Atai ada siapa? Terus kata dia nggak ada siapa-siapa. Terus kata Atai itu bilang, tuh kan apa, kata gua jangan dibuka, emang udah keseringan begitu. Tapi sama Atai dianggap biasa. Oh emang sebelumnya emang sering kayak ketok-ketok atau jahilin yang lain gitu? Iya kayak sering gitu. Oh pantesan. Nah pas itu kita udah langsung kita biasa lagi main ya. Terus pas jam 12-an itu kita itu yang ketiga kalinya, pas udah ke tiga kalinya ketok-ketok pintu di belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Oh jadi nggak cuma sekali? Iya jadi cuma 3 kali. Serem juga ya. Pas udah jam 1-an tiba-tiba aja di pintu depan ada yang ketok-ketok lagi ya, terus dikirain tuh papahnya Atai yang pulang itu kerja. Posisinya jam berapa Kak? Jam 1. Jam 1 malam? Iya. Terus kan dibuka ya sama Atai, mungkin dia udah biasa kali. Okay. Bapaknya pulangnya malam. Pas dibuka ternyata emang gak ada siapa-siapa, kosong gitu. Iya. Terus dia juga buka gerbang, takutnya dia ada apa gitu, maling mungkin ya. Dia buka gerbang, terus pas dia masuk lagi dia kayak orang ketakutan, kayak orang bingung. Nggak ada siapa-siapa juga aja katanya gitu. Terus habis itu ya udah kita di situ kayak ngerasa ketakutan. Nah pas di situ gue sama temen gue yang namanya Sopi langsung pindah ke kamarnya tetehnya Atai. Jadi udah gue langsung pindah ke kamarnya tetehnya Atai. Dia berempat itu di ruang tengah. Belum ke kamar? Enggak, dia nggak ke kamar. Oh dia tidurnya di situ? Iya di ruang tengah. Cuman gue takut, biasanya emang gue situ suka bergadang, tapi ini kali ini gue bener-bener takut banget ya. Jadi langsung aja ke kamar gitu? Ya. Pas itu di situ gue tidur kan ya sama temen gue sama tetenya Opi. Nah terus dia cerita pas paginya, cerita kayak dia itu kayak dipisah-pisah gitu tidurnya pas sekitar jam 2-an gitu, jam 3 kan itu mau mutusin buat tidur karena emang udah takut kali ya. Udah malam juga kan. Ya malah pada tidur. Nah habis itu tiba-tiba aja si Adit ini bilang, kok ini anak-anak pada nggak ada. Pas dia cerita pas paginya. Iya dia cerita, kok ini anak-anak pada nggak ada katanya. Terus dia memutusin juga tidurnya di situ, tapi ya anak-anaknya juga tidurnya di situ, cuman kita itu kayak nggak ngeliat siapa-siapa, ngerti nggak sih? Kayak ditutup ya? Iya, ya aneh banget. Serem. Terus si Atai juga ngalamin kayak gitu, cuman dia pindah ke kamar papahnya. Oh posisinya itu yang cowok semua ngalamin kayak gitu? Iya. Ngerasa sendiri di ruang tengah. Padahal ada yang lain. Iya. Di situ juga pas tiba-tiba pas paginya, pas sekitar jam 4:30 kita kan mau berangkat ke Talang nih. Situ kita bilang, kok lu ada di sini sih, kata teman cowok. Perasaan pas malam tadi nggak ada siapa-siapa, lu semua pada kemana katanya. Terus ada lagi yang bilang, loh kirain gua doang yang ngalamin kayak gitu. Oh Islam. Ya terus gue juga semalam kayak gitu nyariin lu, kirain lu pada kemana. Ya udah gue malah lanjut tidur aja. Ya di situ ya udah kita akhirnya nggak nyeritain lagi karena emang bener-bener takut. Ya udah kita bersiap-siap buat ke Talang. Nah pas jam 5 itu gue kan pergi nih, terus mau buka pintu, udah buka pintu terus gue jalan, tiba-tiba aja di situ ada ibu-ibu lagi. Posisinya itu masih di rumah? Iya masih di rumah, terus mau keluar. Iya ngerti. Habis itu dia nanya lagi, ada ibu-ibu di situ. Posisinya ibu-ibunya tuh kayak semalam itu? Iya, pakaiannya sama, gaya rambutnya atau beda lagi? Sama sih kayaknya, cuman beda baju aja. Mukanya tetap sama dia lagi? Iya. Terus habis itu dia nanya mau pada kemana, masih subuh gitu kan. Guys, udah rombongan aja. Terus sama temen gue dijawab mau olahraga nih ke Talang katanya gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan mau olahraga jangan malam-malam, takutnya ada apa-apa doang di jalannya.
dulu itu kan jam 5 itu masih kayak malam gelap banget ya, Mm-mm. kerasanya gelap Iya, banget. terus habis itu udah di situ kita yain aja karena emang kita juga masih takut sama kejadian yang semalam. Udah kita jalan menuju ke jalan tuh, ke jalan raya. Habis itu Itu masih sepi jalannya. ya, Jalan yang di mana? yang jalan rayanya. Udah ada. Enggak, udah ada orang sih kayak di jalan. Mm. Habis itu tiba-tiba aja kayak ada apa jatuh gitu, langsung kayak kelapa jatuh tapi di situ nggak ada pohon kelapa. Gimana? Iya, Itu kayak kelapa duk gitu. bentuknya gitu. Enggak, kayak ada suara jatuh. Suara Tapi berdebum kenceng gitu. Iya, tapi nggak tahu itu di mana asalnya. Hmm. Nah di situ kita nengok ke belakang, terus kita langsung lari ke itu jalan. Ke jalan. Mm-mm. Serem juga ya. Iya, udah situ gue langsung ya udah langsung talang kita. Abis itu ada pengalaman apa lagi nih selain itu? Dulu juga pernah ada katanya teman gue ngalamin, emang namanya juga cowok ya, kayak Iya. berani gitu, tapi ke jalan apa ke depan ke jalan raya. Abis itu dia juga katanya pernah ngalamin ngelihat ada kuntilanak merah yang lagi ayun-ayun, soalnya di situ ada ayunan. Posisinya di ayunan. Iya. Dia ngeliat benar-benar jelas. Tapi dia biasa aja, emang Udah sering. liat, gitu. Ya udah akhirnya Tapi nggak diikutin. enggak sih, mungkin udah biasa kali ya. Orang ada juga yang orang pulang kerja tiba-tiba aja disambut gitu. Kayak disambutnya kayak sama si hantu sosok yang pakai baju pengantin. Ya kayak masa malam-malam ya. Itu kayak biasa. Posisinya dia pakai pengantin gitu. Iya, pakai baju Terus kebaya. sendirian. Orang ini juga kayak ini kayak pakai dah kebaya gitu. Kebaya benar-benar kayak mau menikah gitu. Iya, Oh, udah dari dulu di situ maksudnya sering ada yang lihat. iya sering ada yang lihat. Terus Kak, pengalaman teman-temannya apa lagi? Udah sih kayaknya dulu juga kalau gue tuh sering, kalau misalkan pengalaman gue nginep di rumah cewek temen gue yang namanya Sophie, itu tuh pasti setiap pulang nginep pasti gue paginya sakit, nggak tahu kenapa itu, tapi emang katanya ada yang nggak suka sama gue. Oh, bisa gitu ya. Iya katanya. Serem banget. Orang pas itu juga ada yang ketok-ketok di pintu temen gue. Jahil pastinya. Terus ada suara motor juga malam-malam. Dikirain gue itu udah jam subuh, ternyata masih jam 2-an. Intinya kirain gue temen gue nggak ngedenger. Gue udah nahan takut banget pas ada yang ketok-ketok di rumah temen gue yang cewek. Itu ternyata dia juga ngedenger, cuman dia nggak berani ngomong ke gue. Tiba-tiba aja dia bilang, nis bangun. Terus tiba-tiba gitu ngajak ke kamar mamahnya. Langsung gue sama temen gue yang namanya Sophie, dia langsung ke kamar tuh. Terus dia paginya cerita, di situ gue takut banget ada yang ngetok tok. Ini kenceng banget ketok-ketoknya. Gedor-gedornya tuh Iya, kayak gini gitu. Oh, kenceng banget. Iya, ini kenceng banget sih, kayak Berapa kali itu? nggak tahu sih, gue lupa nggak dihitungin. Tapi kedengarannya tuh lama atau cuma sekian detik doang? Kalau gue sih ngedengernya sedang deh, kayak lama enggak, tapi sebentar juga enggak. Ngerti. Di situ tuh pas dia nanya ke mamanya, itu tuh adeknya mamanya yang udah meninggal, katanya pengen apa kali nggak tahu, intinya gue lupa tuh. Itu kejadian udah lama banget sih, kayak Berarti- pengen ngeliat gitu. Oh, mamanya udah tahu. Iya, Udah sering kayak gitu. nggak tahu sih, kalau gue ke situ nggak tahu ke situnya. Iya. Tapi kalau setiap orang nginep di rumah Sophie tadi itu sering kayak gitu kejadian atau Kalau- baru kali ini? Kalau gue sih sering begitu, udah tahu ya, udah tahu kayak sering sakit tapi gue masih nginep. Atau kenapa itu? Serem ya. Terus ada lagi? Udah sih segitu doang, kayak nggak bakal gue bisa ceritain semuanya gitu kan. Tapi pasti, emang oke. bener-bener kayak serem banget. Emang rumah gue tuh kayak depannya itu kayak banyak pohon-pohon Gede, iya, kayak pohon-pohon apa sih, kelapa, terus pohon beringin gitu, ada bukan beringin, apa sih namanya, pisang. Ambon. Iya sih, pohon Iya. Ambon. Iya, kayak tahu. Iya, yang kayak gitu. Intinya di sebelah itu kayak udah.
Tapi kalau buat pengalaman pribadi nih, kayak misalnya pengalaman pribadi itu ada nggak sih kayak ngeliat gitu? Kalau gue sendiri sih enggak, soalnya gue pernah lewat situ sendiri. Tapi kayak ngerasa peka nggak kalau dia tuh ada gitu? Kayak misal di samping misalnya. iyalah pasti juga. Sensitif nggak sih? Kayak pasti sensitif kan soalnya tadi sakit ya. Iya. Buat teman-teman kalau misalkan ada pengalaman horor, buat teman-teman semua kalau misalnya ada pengalaman horor boleh diceritain di kolom komentar. Kalau enggak ya di kolom komentar ntar bisa dibaca-bacain kisah-kisah menarik yang teman-teman punya semuanya. Cukup sekian sih di sini kita karena pengalamannya udah selesai, sharing-sharingnya udah selesai. Kita bakal selesaiin di sini. Apa lagi? Oke. Sampai di sini cukup sharing-sharingnya ya Kak ya. Sampai ketemu lagi di podcast Man 3 Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.